punya kesaksian, punya temen cowok tapi nyimpang gitu, Pastor. Jadi dia ya sukanya sama temennya cowok gitu kan. Nah, sampai suatu ketika kita terus ngingetin dia, dan akhirnya dia mau berubah gitu kan, sampai dia ikut pemuritan lalu dibaptis. Tapi akhirnya jadi masalah dengan temen cowoknya karena belum beres kali ya, dan akhirnya cowoknya gebukin dia, pasang dan udah gebukin dia terus karena ini orang udah berubah gitu ya kan, jadi jarang kayak udah nggak seperti dulu lagi gitu. Akhirnya dia balik ke Lampung. Nah, sama kita juga dia lost contact gitu. Nah, kalau, pastor sendiri apakah punya pengalaman nanganin orang-orang yang punya, masalah seperti itu, terus bagaimana kita yang jadi temen dia, yang nemenin dia untuk, mengalami perubahan, terus sama sekali sekarang nggak bisa kontak atau bagaimana? Menurut pastor gitu, apa punya pengalaman boleh sharing gitu, pastor. Thank you. Oke, thank you banget Yuli buat pertanyaannya. Gue pengen bilang thank you dulu loh buat Yuli sama temen-temennya yang selalu udah ada untuk orang lain. Gue yakin banget teman-teman di sini banyak banget mengorbankan waktu, tenaga, bahkan uang untuk membantu teman-teman kita mengenal Tuhan dan lain-lain. Jadi thank you banget. Gue pengen ingetin teman-teman juga satu hal, bahwa keselamatan orang itu bukan tanggung jawab kita. Maksud gue apa? Kita harus selalu ingat bahwa juru selamat cuma ada satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan dia memakai kita untuk menyelamatkan orang-orang, tapi kita tidak pernah menyelamatkan orang. Artinya, kalau sampai kita udah berbuat baik, kita udah mencoba yang terbaik, dan orang itu tetap dengan jalannya sendiri, dia jauh dari Tuhan, dia mental, dia berubah, itu bukan salah teman-teman. Dan jangan merasa bahwa teman-teman gagal dan lain-lain. Guys, Tuhan Yesus punya 12 murid. Satu berkhianat, membunuh dia. Tuhan Yesus aja gagal. Apalagi kita. Jadi gue pengen bilang ke Yuli dulu dan ke teman-teman Yuli, jangan pernah berasa kayak, ada pikiran-pikiran yang, aduh kenapa ya, gue nggak bisa, nggak apa-apa. Dan ketahuilah bahwa rencana Tuhan untuk hidup orang itu dan teman kita siapapun dia dalam situasi apapun, itu jauh lebih besar daripada yang kita tahu. Mungkin kita kira jalannya lurus, dia kena Tuhan beres. Tapi kadang-kadang yang gue temukan adalah, kadang-kadang kita harus jalan-jalan dulu, kemana-mana dulu, hilang dulu, jauh dulu, baru balik lagi. Jadi Tuhan punya rencana yang lebih besar dan dengan cara yang kadang-kadang kita tidak bayangkan. Jadi kita nggak perlu terlalu stresin, nggak perlu terlalu itu. Yang lebih penting buat kita adalah apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita. Memang saat ini Tuhan percayakan ada orang-orang di sekitar. Gue bisa bilang bahwa teruslah tebarkan kasih, teruslah mencintai orang apa adanya, teruslah menerima orang apa adanya. Jangan menuntut mereka untuk harus berubah. Jangan menuntut mereka untuk harus bertobat. Jangan menuntut orang harus apa. Kita tidak bisa merubah orang. Yang bisa merubah orang adalah Tuhan Yesus. Tuhan tidak bilang, rubahlah orang, taubatkanlah. Tidak. Yang gue baca di Alkitab cuma ada satu. Kasihilah sesamamu. Tugas kita bukan menghakimi, bukan ngejudge, bukan merubah. Tugas kita adalah mencintai orang. Kenapa? Karena gue cuma bisa berubah hari ini karena cinta kasih Kristus. Bukan karena seseorang pun berubah gue. Justru gue balik. Kalau sepanjang perjalanan iman gue ada orang-orang Kristen yang datang dan bilang ke gue, Brian, lu dosa. Lu harus stop berbuat dosa. Lu harus berubah. Kalau enggak, lu masuk neraka. Mungkin hari ini gue nggak di sini kalau gue ketemu orang-orang kayak gitu. Tapi gue berterima kasih dan bersyukur gue ketemu orang-orang yang bilang, Brian, nggak apa-apa, sini, ikut Tuhan yuk. Enggak kok, Tuhan nggak marah sama lu. Tuhan sayang lu. Lu bisa datang apa adanya. Pada saat gue masih berdosa. Pada saat gue masih melakukan hal yang Tuhan nggak mau gue lakukan. Karena penerimaan apa adanya itulah gue berubah. Karena penerimaan apa adanya itulah si pelacur datang kepada Tuhan Yesus. Si pemungut cukai datang kepada Tuhan Yesus. Si nelayan datang kepada Tuhan Yesus. Dan mereka semua diubahkan. Jadi semangat buat Yuli, terusin aja tebarkan kabar baik, tebarkan cinta kasih kepada semua orang, dan lihat bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang hanya Dia bisa lakukan.
menerima orang apa adanya, merubah hidup mereka, dan merubah semuanya terhadap diri mereka. Semangat ya!